Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi IPA SMP kelas 8 dan materi kita yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem ekskresi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Gangguan pada sistem ekskresi yang pertama yaitu nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu edema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal ini berbentuk kristal dan tidak dapat larut. Kandungan dari batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan tersebut terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi itu dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta kita juga tidak baik menahan kencing terlalu sering. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Sedangkan batu ginjal yang berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Yang ketiga adalah albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, sehingga kerja ginjal itu menjadi lebih berat. Selain itu juga disebabkan oleh konsumsi protein yang berlebihan, konsumsi kalsium yang berlebihan, dan juga konsumsi vitamin C yang berlebihan. Karena mengonsumsi yang berlebihan tadi, yaitu protein, kalsium, dan vitamin C yang berlebihan, dapat membuat glomerulus itu harus bekerja lebih keras, sehingga bisa meningkatkan resiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat
dan mengatur keseimbangan gizi. Selanjutnya, nomor 4 ada hematuria. Hematuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal tersebut disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, atau dengan kata lain, tidak terlalu sering menahan air kencing dan tidak terlalu sering menahan air kencing ya. Kalau memang ingin pipis, ya pipis aja. Kemudian penting juga untuk membersihkan tempat keluarnya urin. Dan dengan cara yang benar, yaitu dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya. Harus dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Selain itu juga kita perlu banyak minum air putih. Konsumsi air putihnya harus cukup. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima yaitu diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi ini menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik, sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam, ada kanker ginjal. Penyakit ini merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini juga dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan bahan-bahan yang karsinogenik atau menghindari bahan-bahan kimia yang menjadi pemicu kanker. 7. Jerawat. Jerawat ini bukan suatu hal yang asing ya bagi kita. Tapi ini termasuk gangguan dari sistem ekskresi yaitu kulit. Jerawat atau akne vulgaris ini merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena banyak faktor jerawat. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami jerawat. Di antaranya yaitu kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Selain itu, juga jerawat juga bisa terjadi karena faktor hormonal. Dari setiap orang yang berbeda-beda ya
Faktor hormonal yang ini dapat merangsang kelenjar minyak pada kulit. Kemudian, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak itu juga dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Kemudian konsumsi makanan berlemak yang berlebihan ini juga dapat memicu tumbuhnya jerawat. Selain itu, konsumsi makanan yang terlalu manis itu juga bisa memicu tumbuhnya jerawat. Jerawat ini pada umumnya dapat muncul pada wajah. Selain itu juga dapat muncul di leher dan juga punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, bisa dengan membersihkan wajah secara rutin, kemudian menjaga makanan. Kita harus menghindari makanan yang berlemak dan juga makanan yang terlalu manis. Kemudian lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh dan menghindari stres. Itu juga penting untuk mencegah jerawat. Sebenarnya masih ada banyak lagi gangguan-gangguan dari sistem ekskresi, tapi pada video pembelajaran ini kita bahas 7 macam gangguan saja. Selanjutnya kita bahas cara menjaga kesehatan pada sistem ekskresi. Untuk kulit, yang pertama yaitu mandi dengan menggunakan sabun untuk membersihkan tubuh kita dari kotoran, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian juga penting untuk menggunakan handuk yang bersih. Menggunakan lotion di sini misalnya pelembab untuk menjaga kesehatan dan kelembapan kulit. Serta mengkonsumsi air putih yang cukup sehingga kulit kalian bisa terhidrasi. Makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Adapun cara untuk menjaga kesehatan pada paru-paru diantaranya adalah berolahraga, kemudian juga bisa latihan pernapasan, menghindari merokok atau asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, istirahat yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Adapun cara menjaga kesehatan ginjal diantaranya yaitu tidak menahan kencing. Jadi kalau memang ingin pipis, pipis saja. Jika kalian ingin buang air kecil, segeralah buang air kecil. Yang kedua, tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina. Minum air putih yang cukup, serta makan makanan bergizi. Untuk menjaga kesehatan hati, kita dapat bekerja dan berolahraga dengan tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih untuk kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, ataupun kekhilafan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.